Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dalam Connected in Jesus. Apa kabar semuanya? Yesus luar biasa pastinya. Amin saudara. Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin yang lagi di perjalanan atau yang sedang di rumah, atau mungkin ada di tempat-tempat yang lain, tapi kita bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih hari yang Tuhan beri buat kami, dan kami selalu akan tahu dengan siapa kami berjalan. Seumur hidup kami akan bersama dengan pribadi yang sangat mengagumkan, Yesus, dan tidak akan pernah tergantikan sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Amin. Besar melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada, sembah Tuhan sih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Memberi pertolongan
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus kalian. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi di dalam program acara Connected in Jesus. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita semua. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kau sungguh baik bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu dimanapun kami berada, bahkan bagi siapa saja yang ikut mendengar program pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kami semua, memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini bersama-sama dengan Connected in Jesus Tuhan. Di mana kami sama-sama bisa menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Biarlah malam hari ini kami melihat ada breakthrough terjadi di dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi masing-masing kita dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita berada di dalam live Connected in Jesus di dalam acara ini. Terima kasih, saat ini saya akan membawakan atau saya akan men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Di mana saya akan berbicara mengenai bagaimana Allah memandang kita atau who I am in God's eyes. Ya. Pada saat kita memahami bagaimana Allah memandang kita, kita akan melihat dan sama-sama malam hari ini kita akan mendengar kabar sukacita. Kita kadang-kadang ya suka bertanya-tanya bagaimana sih Tuhan melihat saya, bagaimana kita selalu melihat bahwa banyak orang memandang kita seperti apa. Kita selalu berusaha untuk supaya kita terlihat baik. Kita selalu berusaha untuk supaya kita terpandang cantik atau ganteng. Kita selalu ingin kita dilihat bahwa kita ini luar biasa gitu ya. Kita ini baik, kita ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi ada satu lagu lama yang teringat di saya itu, ada satu lagu mengatakan gini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah,
Malam hari ini kita akan mengetahui siapa kita di dalam Kristus. Dan bagaimana Allah memandang kita dan siapa kita yang ada di dalam Kristus. Wow, who I am in God's eyes. Luar biasa. Pada saat kita mengetahui siapa kita di dalam Tuhan, bagaimana Allah memandang kita, kita tidak akan lagi bertanya-tanya, siapa saya? Ya, kita tidak akan bingung-bingung lagi dengan posisi kita di dalam Tuhan. Dan saya yakin, siapakah aku? Ada satu pengajar saya berkata, sering kali dia berkata, coba katakan malam hari ini juga, saat ini juga, siapakah aku? I am love, I am God favorite daughter. Ya, I am love, I am God favorite daughter, and I am new creation in God's eyes. Saya dicintai, saya anak kesayangan Bapa, saya adalah. Oke, saat kita mengetahui siapa kita di dalam Tuhan dan bagaimana Allah memandang kita, kita tidak akan bertanya-tanya lagi siapa saya. Ya, kita tidak akan bingung lagi siapa saya. Bagaimana saya? Ya, bagaimana orang melihat saya? Yang ini yang sering kita selalu pahami. Kita selalu menginginkan, selalu timbul bahwa orang melihat saya bagaimana ya? Siapa saya? Tapi kita akan melihat bagaimana Allah memandang kita. Bagaimana Allah memandang Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun berada ya. Yang kita tahu bahwa kita ini sangat yakin siapakah aku. Pada saat kita tahu, memahami bagaimana Allah memandang kita, kita akan berkata, I am love, I am God favorite daughter, I am new creation in God's eyes. Aku dicintai, aku adalah anak kesayangan Bapa, dan aku adalah new creation in God's eyes. Ya, kenapa perlu sekali kita memahami cara Allah memandang kita? Karena kita dilengkapi dengan cara kita melihat dan menaruh doktrin yang kita buat sendiri berdasarkan penilaian dan pemikiran kita. Ya, kita memandang diri kita sendiri terus, menilai diri kita sendiri, memandang dari sudut pandang penilaian dunia. Berusaha terus menerus dengan kekuatan kita. Ya, jadinya kehidupan di dunia ini selalu kita diborbardir oleh musuh, maksudnya gitu, enemy. Sehingga pada saat kita melayani, pada saat kita berada dimanapun kita berada, pada saat kita sedang melakukan aktivitas ya, kita akan tidak efektif. Karena yang kita nilai adalah kita selalu membuat penilaian diri kita sendiri ya. Kita selalu memandang kita tuh kebanyakan kurang terus, yang ada kurang ya, yang ada kita pandang seperti saya bilang tadi, opposite dari I am love itu kita selalu memandang saya tidak dicintai, saya masih kurang, saya pas-pasan gitu loh ya. Tapi perlu kita tahu bahwa pada saat kita mengerti dengan benar tentang siapa kita di dalam Dia ini ya, pada saat kita mengerti siapa kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita akan tahu siapa kita di dalam Roh. Roh Allah sudah ada di dalam kita. Jadi betapa perlu kita mengingatkan again and again, sekali-kali terus menerus kita mengingatkan bahwa betapa besar Allah mengasihimu. Pada saat kemarin saya sudah membawakan betapa besar Allah mengasihimu. Again and again, terus menerus kita harus diingatkan bahwa Allah mengasihi kita, bahkan Roh Allah ada di dalam kita. Pada saat kita menerima Yesus, inilah sumber jati diri kita. Kita itu di dalam jati diri kita itu ada di dalam Roh. Inilah sumber dari pewahyuan itu. Inilah kepenuhan Allah di dalam kita. Kita tidak sedang menyembah orang atau diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita sedang berpaling mengarahkan pandangan kita kepada siapa yang ada di dalam kita. Ya, Roh yang ada di dalam kita terlebih besar dari apapun. Jadi mengarahkan kita kepada Roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi disitulah kita akan melihat, wow, ternyata
ada roh Allah di dalam kita. Di dalam firman Tuhan, kita buka bersama-sama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Konsep ciptaan baru di sini merujuk kepada perubahan radikal yang terjadi di dalam hidup seseorang yang menerima Yesus. Ya, konsepnya di sini ya, ciptaan baru di sini kepada hidup seseorang yang sudah menerima Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Yang baru itu di sini dikatakan yang baru itu adalah rohnya. Ya, jadi bukan berarti kita dilahirkan terus dimasukin kembali di rahim ibu, terus dilahirkan kembali terus kita menjadi baru. Tidak, yang baru itu adalah rohnya. Roh kita yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru itu adalah roh kita. Ya. Kita lihat, yang baru itu adalah roh kita, roh Allah. Jadi bukan yang baru itu terlihat bahwa dulu Yeli kurus, sekarang jadi gemuk, dulu saya pendek, sekarang jadi tinggi, atau hal-hal yang baru, bukan itu. Tetapi yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru itu adalah roh kita. Saat kita hidup di dalam ciptaan yang baru, kita sedang berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Kita terbagi atas 3, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Kita sedang berbicara di sini mengenai anugerah Tuhan yang besar. Apa itu anugerah Tuhan yang besar? Anugerah adalah ketika kita hidup di dalam daging, pada saat kita sedang hidup di dalam daging, anugerah memberikan kita kemampuan untuk berbalik dan untuk melihat bahwa kita tidak hidup lagi di dalam kesalahan, kita tidak hidup lagi di dalam penghukuman, kita tidak hidup lagi di dalam intimidasi, akan tetapi kita akan berbalik dan berkata, aku akan menerima apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang dikatakan it is done, sudah selesai. Yang kita lihat adalah jati diri kita di dalam roh. Jati diri kita di dalam roh ialah Allah adalah Allah sendiri, ada Kristus ada di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Wow, luar biasa. Anugerah tidak berkata aku memiliki roh Allah, tetapi aku hidup menurut daging. Tidak. Ini suka salah perspektif orang-orang. Mentang-mentang kita tahu bahwa kepenuhan ada di atas kita, anugerah Allah ada di atas kita, terus kita hidup menurut daging, suka-suka kita aja. Tidak, Bapak Ibu. Hidup dengan suka-suka kita sembarangan itu bukan anugerah. Anugerah adalah kuasa, satu kemampuan untuk berbalik dari hidup kita yang menurut daging kepada hidup kita di dalam kuasa roh Allah. Itulah anugerah. Untuk itu kita perlu iman. Dari mana iman itu timbul? Perlunya iman. Dari mana iman itu timbul? Iman itu timbul pada saat kita mendengar, pada saat kita membaca, pada saat kita merenungkan, dan pada saat kita melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Cara Allah memandang kita, kita tahu tadi pertama, bahwa Allah memandang kita, yang Dia lihat adalah lahir barunya kita kembali, dilahirkan kembali. Dan yang baru itu adalah roh yang ada di dalam kita. Pada saat kita percaya, mengaku Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita, Dia memandang kita di dalam roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh.
Karena itu ketika Allah memandang kita, yang dia lihat itu adalah roh kita. Bukan yang dia lihat itu adalah saya atau adalah Bapak Ibu yang saat ini berkata saya kurang mampu, kehidupan saya sulit, saya tidak baik, saya tidak cantik, saya tidak ganteng, saya terlalu pendek atau saya terlalu kurus. Kebanyakan dunia memandang apa yang ada penampilan kita, di luar kita. Apa yang mereka bisa lihat lewat mata kita, lewat mata maksudnya. Tetapi ketika Allah memandang kita, yang dilihat di dalam kita itu, yang dilihatnya adalah roh. Ya, pada saat Allah memandang kita yang dilihatnya adalah roh, kita bukan tubuh jasmani kita yang lahiriah. Selama ini saya pribadi tanpa sadar selalu menilai dan memandang kita secara lahiriah atau secara jasmani ya. 3 bulan atau 2 tahun yang lalu kok saya kurus, keren, kok sekarang saya gemuk ya. Kok saya terlahir pendek, kok saya terlahir terlalu ketinggian, ya kayak begitulah. Itulah cara-cara dunia memandang kita, bahkan saya sendiri pun saya memandang seperti itu. Tuhan tidak melihat kita dengan cara seperti itu. Kalau Tuhan melihat kita dengan cara seperti itu, ya, untuk apa Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita? Ya, pada saat kita memahami bagaimana cara Allah memandang kita, ya, kita tidak akan terintimidasi. Ya, kita tidak akan hidup di dalam satu penuduhan demi penuduhan. Ya. Kita tidak hidup di dalam tipu muslihat iblis, karena sifat iblis itu kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata sifat iblis itu apa? Membunuh, mencuri dan membinasakan. Ya. Kita jangan fokus di situ. Ya. Kita jangan fokus kepada daging kita. Kita fokus kepada roh Allah yang ada di dalam kita. Ya. Karena akhir-akhir ini bahkan setiap kali yang kita hadapi, kita menghadapi pandangan atau musuh yang selalu menipu, yang selalu ingin mencuri jati diri kita, yang selalu menipu kita lewat apapun, lewat pikiran kita, lewat setiap yang kita alami. Dia penipu. Karena dia tidak ingin kita mengerti benar-benar bahwa roh Allah yang ada di dalam kita terlalu besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Ketika Allah memandang kita, Ia tidak pernah kecewa, Bapak Ibu. Pada saat orang lain, teman, orang sekalipun orang yang terdekat dengan kita, ya, memandang kita bisa kecewa, Bapak Ibu. Tetapi pada saat Allah memandang kita, Ia tidak pernah kecewa. Ia selalu bersuka cita karena yang dilihatnya adalah roh kita itu yang sempurna. Karena roh yang ada di dalam kita itu sempurna, nggak bisa diracunin. Itu di-seal ya, maksudnya dia sempurna, excellent kalau kata bahasanya. Ya. Bahkan roh yang ada di dalam kita itu nature-nya itu adalah healing, kesembuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan kita adalah ciptaan yang baru, bukan dilahirkan lagi sebagai jasmania, tetapi yang baru itu adalah rohnya. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 11, bahkan di dalam Efesus 1, 11, 12, 13, 14, 15 sampai dengan 20 itu dia melihat kepenuhan dari warisannya di dalam kita masing-masing. Kita ini yang dilihatnya penerima warisan. Karena ada warisan di dalam kita masing-masing. Saya baca ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bahkan Efesus 1 ayat 12 berkata, di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang dijanjikannya itu. Wow. Bahkan di ayat 13, di dalam Dia juga karena kamu telah mendengarkan kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya kamu dimeteraikan. Oh, tadi itu saya sudah baca. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita bisa baca itu di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 20. Ya. Bapak Ibu, luar biasa, kita adalah penerima warisan. Ya. Bapak Ibu, saya pada malam hari ini bisa mencontohkan di dalam live ini. Pada saat ini juga ada teman-teman yang mengikuti live di tempat ini. Saya bisa panggil Bapak sama Ibu, boleh baju ke depan sebentar saja kita contohkan. Bahwa kita sedang melihat, ya, 2, 3. Saya butuh 3, Ibu boleh berdiri di depan sini saja, samping sini, ya depan sini. Oke, depan sini. Bapak yang bisa di tengah, Ibu bisa di pinggir sini. Nah, Bapak Ibu yang dekat-dekatan nggak apa-apa, yang ada di rumah mungkin bisa lihat ya. Pada saat kita berbicara tentang bagaimana Allah memandang kita, yang Dia pandang itu adalah roh kita. Di sini saya akan melihat bahwa kita memiliki 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, yang ada di tengah ini adalah jiwa, ini adalah tubuh, ini adalah roh. Ya, jadi bagaimana Allah memandang kita? Ya, kita terdiri daripada tubuh. Ini adalah tubuh. Pada saat tubuh ini, tubuh Ibu bisa rasa enggak? Saya pegang. Bisa dong, Ibu bisa rasa. Oke, jiwa bisa rasa enggak? Enggak. Tapi kalau saya berkata-kata menyakiti, jiwa rasa enggak? Rasa. Oke. Nah, di sini ada roh Allah. Roh ini perfect ya. Roh ini excellent ya. Jadi dia memang tidak terlihat secara kasat mata. Kalau yang lain kan walaupun tubuh bisa terlihat, jiwa tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasa juga ya kan. Tubuh jelas-jelas bisa terlihat, daging ya. Jiwa tidak bisa terlihat, tapi bisa terlihat dari lewat perasaan ya, lewat apapun itu ya. Tetapi roh mungkin tidak terlihat. Tetapi ini yang diberikan Tuhan di dalam kita. Bahwa ada roh Allah di dalam kita yang kita mungkin tidak bisa feel gitu, tidak bisa rasa seperti jiwa. Ya, jiwa ini sebagai katup, ada pikiran di jiwa juga, apapun yang masuk di sini, dia sedang mencerna di mana yang dia akan lihat. Jiwa ini dia mana yang akan dia lihat. Dia akan melihat kepada tubuh, Bapak boleh lihat tubuh, atau dia akan melihatnya kepada roh. Nah, di sini jadi ada jiwa kita yang akan melihat, dia akan memilih, dia akan pergi melihat, memandang kepada tubuh. Maksudnya tubuh di sini bukan berarti itu apalah perkataan-perkataan dunia, apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, atau dia akan melihat kepada roh. Roh itu kalau kita bercermin bisa mengetahui apa isi roh Allah di dalam kita itu apa Bapak Ibu. Kita lihat itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Bahkan kita lihat ada buah-buah roh, ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Sudahkah kita memiliki kasih? Sudahkah kita damai sejahtera pada malam hari ini? Sudahkah kita mengampuni pada malam hari? Pada saat kita melihat itu kita akan terlebih-lebih pengen sekali mengasihi, mengampuni, tidak marah, ya kan, tidak bingung, tidak takut. Karena kasih itu tidak ada ketakutan. Itulah buah-buah roh. Ya, jadi ada roh Allah yang perfect di dalam kita. Terima kasih, bisa balik Bapak Ibu. Terima kasih. Wow, puji Tuhan, malam hari ini kita bisa mencontohkan ya. Jadi Bapak Ibu, kita sekali lagi lihat pada saat kita melihat bahwa menyadari bahwa Allah sedang memandang kita, yang Dia pandang adalah roh kita.
bukan tubuh jasmani kita, ya. Roh kita. Dia memandang roh kita. Roh yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam kita dari siapa? Roh anak Allah itu sendiri. Rohnya dia sendiri yang perfect di dalam kita. Jadi yang dia lihat itu adalah anak-anak Tuhan, roh Allah yang perfect. Kita ini yang sempurna di dalam dia. Ya, tidak ada satu intimidasi, tidak ada kejelekan di dalam hal roh kita ya. Pada saat kita percaya pada Tuhan tentunya. Terima kasih sebab di dalam Roma 8 ayat 5 berkata demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tahu tidak saat musuh memandang kita dan melihat kita secara lahiriah, jasmania kita. Tetapi musuh atau iblis itu tahu persis loh jati diri kita di dalam Tuhan. Makanya yang dia mau curi di dalam kita itu selalu apa? Damai sejahtera daripada Tuhan. Yang dia mau curi itu pada saat kita mengerti, wow, bahwa Tuhan melihat kita secara roh. Ya. Saya bisa kisahkan di dalam, contoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Bapak Ibu masih ingat gak tentang cerita tentang anak yang hilang? Ya, anak yang hilang ini merupakan satu ilustrasi cerita di dalam Alkitab yang luar biasa, yang menyatakan bahwa di sini kita belajar bersama bahwa Allah tidak mengingat lagi masa lalu kita, ya. Bahkan dari kita tahu bahwa anak yang hilang ini dia pergi meninggalkan bapaknya, dia bahkan menjadi menjaga ternak babi gitu ya. Dia tidur di situ, dia makan di situ. Wah, itu buat kita ya itu bagaimana tuh Bapak? Itu hina sekali ya. Bau busuk ya, bau kan ya. Bau seluruh dia yang dilihat itu ya mungkin itu mengenai anak yang hilang ini ya, ceritanya ini sangat menyentuh sekali ya. Dia merasa satu waktu pada saat dia kembali kepada bapaknya, dia kembali itu dengan ingin mendaftar atau ingin melamar, yang penting saya ke rumah lagi, kembali ke rumah bapak, menjadi pembantu Bapak Ibu. Maksudnya di sini mau membantu, mau bekerja. Dia mau kembali itu cerita dalam Alkitab, dia mau bekerja ke rumah bapaknya sendiri karena dia sudah menghabiskan hartanya yang diberikan bapaknya. Dia rela pergi hura-hura, dia bahkan kesusahan, dia tinggal di kandang babi ya, dia makan makanan kotor babi, dia ada di bahkan bau busuk di situ. Nah, di sini dia kembali ke rumah bapak, dia memberanikan diri untuk kembali ke rumah bapak, dia ingin mendaftar untuk menjadi pembantu. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu? Allah tidak mengingat lagi masa lalu kita, ya. Bahkan pada saat dia datang, bapaknya menyambutnya dengan sangat baik. Bagaimana Bapak Ibu, kita yang mau datang kembali untuk datang bekerja, anggaplah kita kembali ke rumah orang tua karena sudah gak ada apa-apa, untuk datang bekerja apa aja deh, jadi apa kek, tukang nyuci, tukang apa, semuanya deh. Tetapi yang disambutnya seperti apa? Dipakaikan jubah baru, wow. Jubah dipakaikan dulu, artinya kita dipakaikan dengan kebenaran diri. Kebenaran diri Allah. Jubah itu adalah bagaimana kehebatan dan perbuatan baik kita, tetapi hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kasihnya, hanya oleh karya nyata di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Agar supaya apa? Agar kita memiliki kehidupan yang nyata-nyata, kehidupan yang dimana kita bisa menikmati anugerahnya. Wow, kita dipakein, anak itu dipakaikan kembali jubahnya. Artinya diberikan kebenaran diri yang baru. Ya, jubah itu berbicara kebenaran diri. Kebenaran diri artinya kebenaran diri Allah yang ada di dalam kita. Bukan kita yang benar diri, tetapi kebenaran diri Allah yang membenarkan kita. Yang begitu mengasihi kita. Bahkan setelah itu dia pakaikan juga cincin ke anak itu. Disambut meriah, dipakein jubah, dipakein cincin berbicara tentang otoritas.
Bahwa otoritas itu bahwa kamu adalah anak saya. Kita ini adalah anak Bapa. Yang pertama kali saya perkatakan, kita adalah anak kesayangannya. Ya, diberikan otoritas, diberikan cincin. Untuk apa? Kalau berbicara otoritas, kita berbicara mengenai satu kuasa. Untuk bisa apa? Memerintah. Di setiap pekerjaan kita ada otoritas, kita pemimpin kita. Di sekolah ada otoritas guru-guru, dimanapun kita berada. Kita mempunyai satu otoritas dan kita diberikan otoritas itu, cincin itu. Wow, bahkan sandal, kasut. Waktu anak itu kembali diberikan kasut yang baru, melambangkan bukan hanya status saja yang berubah, tetapi pemisahan daripada dunia ini. Dibuka kasutnya, diberikan kasut yang baru, melambangkan satu status bahwa engkau dipisahkan dari dunia ini. Saat kita menyadari bahwa kita adalah kebenaran diri Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan mulai hidup di dalam otoritas yang Allah berikan buat kita. Kemudian kita akan keterpisahan, artinya terlepas, ada kelepasan dan kemampuan untuk berdiri menghadapi musuh. Karena apa? Karena kita sudah diciptakan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Keluaran 25 ayat 40 berkata, Allah menciptakan kita sebagai baitnya dengan begitu spesifik dan detail. Baitnya, dia ciptakan kita sebagai baitnya yang begitu spesifik dan detail. Di dalam cerita Alkitab ini, wow, begitu spesifiknya Allah ciptakan kita. Begitu detail, artinya semua kita dipanggil untuk berbagi bagi dunia ini. Untuk bisa menikmati apa yang diberikan Allah lewat dunia ini. Ya. Bahkan di dalam Mazmur 139, Allah begitu mengasihi kita. Allah mengenal kita dan tidak sedikit pun berhenti memikirkan kita. Wow. Tidak sedetik pun berhenti memikirkan kita. Allah tidak pernah berhenti memikirkan kita masing-masing. Ya. Ada satu pujian yang mengingatkan saya. Ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, Bapa kita. Kita dikasihinya. Dia memandang kita, yang dia pandang adalah rohnya yang sempurna. Kita anak-anak yang sempurna, yang diciptakan begitu detail, yang disambut, yang diberikan jubah kebenaran, yang diberikan cincin otoritas, yang dipakaikan kasut baru. Kita ada di hatinya selalu, ada di pikirannya selalu. Mari alami itu pada malam hari ini, sama-sama kita alami itu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini berkata Allah tidak pernah berhenti memikirkan kita, artinya Allah sangat menghargai hidup kita. Prioritas utamanya adalah hubungan dengan kita. Kembali lagi kita bicara hubungan. Prioritas utama Allah adalah hubungan. Wah, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan Ulangan 4 ayat 24, saya langsung saja ya. Allah itu cemburu kepadaku. Hah? Kebayang gak Allah yang begitu maha kuasa, Allah yang begitu maha besar, so sweet banget, dia begitu cemburu pada kita. Artinya cemburu di sini ya, dengan tanda kutip bukan yang aneh-aneh. Cemburu di sini dia ingin kita selalu mempunyai hubungan dengan dia. Dia cemburu jika dosa itu merenggut kita. Dia cemburu jika ada sesuatu hal yang bisa membuat kita tidak fokus kepada dia. Karena apa? Yang dia inginkan adalah satu hubungan dengan kita. Ya, karena apa? Karena dia begitu mencintai kita. Wow, kita sudah ditentukan dari semula oleh Allah menjadi serupa dengan gambarannya. Terima kasih luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Pada saat kita mengetahui, kita mengerti cara Allah memandang kita dan siapa kita di dalam roh Allah, siapa kita di dalam roh Allah, kita dapat berkata amin kepada semua janji Allah.
Karena kita akan hidup dengan tidak merasa tertuduh, kita akan hidup dengan tidak merasa terhina. Kita melihat bahwa wow, kita diciptakan sempurna, dikasihinya, dicintainya. Yang dia pandang adalah roh Allah yang ada di dalam kita, yang begitu perfect, yang begitu sempurna. Jadi kita sama-sama bisa mengatakan amin kepada setiap janji Allah. Sebab di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 berkata demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Pasti, sungguh dan benar untuk memuliakan Allah. Puji nama Tuhan, sampai di sini sharing pada malam hari ini. Mari sama-sama kita semua yang di rumah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur siapapun yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan ada setiap masing-masing daripada pribadi masing-masing dimanapun kami berada. Baik dalam pekerjaan, dalam kantor, baik di rumah, dalam perjalanan, dimanapun Bapa. Satu persatu kami percaya Engkau Allah yang cemburu, yang ingin memiliki satu hubungan dengan anak-anak-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami menerima, kami mengerti bahwa wow Tuhan luar biasa Engkau memandang kita, yang Engkau pandang adalah roh-Mu yang sempurna yang ada di dalam kita. Bukan kejelekan kita, bukan kesalahan kita, tetapi yang Engkau pandang roh-Mu yang sempurna. Kami adalah biji mata Tuhan, kami dicintai, kami adalah anak kesayangan-Mu Bapa. Bahkan kami hidup dengan penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada malam hari ini ada satu tujuan ilahi yang Engkau berikan buat atas kami semua. Agar pada malam hari ini kami benar-benar menerima dan kami nyatakan yang ya dan amin atas setiap janji firman-Mu. Biarlah malam hari ini aku lepaskan berkat daripada Tuhan. Ada damai sejahtera roh Allah atas setiap anak-anak-Mu yang mereka menyatakan ya dan amin kepada firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang merasakan sakit saat ini juga Engkau telah sembuh, karena firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Tuhan Engkau telah sembuh, dan ya dan amin atas setiap janji firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga yang dalam keadaan lemah, putus asa saat ini juga pengharapan yang sejati ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, jangan khawatir, jangan lemah, jangan lelah. Berimanlah kita bersama-sama kepada Tuhan, karena Dia sumber pengharapan kita. Dia memandang kita dengan begitu seksama. Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Kita adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tanganmu sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang.